ya. Ini pengantar ya untuk adik-adik semua bagaimana caranya melakukan konsep darat disebut juga serial. Nah, sekarang adik-adik terlibat dalam satwa akuatik gitu ya. Kalau kemarin belajar anjing, kucing, sapi, babi, domba, nah sekarang penyu, paus, hiu, udang, moluska dan lain-lain ya. Kita tidak akan detail semua itu, misalnya penyakit pada udang ya paling nanti yang penting-penting saja, penyakit pada moluska yang penting, ikan bersirip juga yang penting-penting saja, penyu sedikit agak detail dan karena itu menyebutannya unut ya penyu dan juga mamalia laut ya kurang lebih seperti itu. Ini siapa lagi ini baru muncul lagi aduh. Oke, jadi latar belakang dan urgensi. Ini layar kita ini mengganggu nggak dia ini? Ah, udah hilang dia. Kesehatan akuatik adalah pilar industri aquacultur namanya ya dan kelestarian ekosistem karena kita bicara perairan dan kalau bicara perairan itu perairan yang paling besar, paling luas adalah lautan dan itu kunci dari kelestarian ekosistem secara umum ya. Intensifikasi budidaya meningkat ya. Kalau sekarang ini di mana-mana banyak budidaya tuh, budidaya ikan, budidaya udang ya dan lain-lain. Dan ini sejalan juga dengan meningkatan risiko wabah penyakit, ya, risiko wabah penyakit. Nah, satwa akuatik hidup di medium kompleks, air yang berperan sebagai sumber kehidupan sekaligus vektor penyakit. Oleh karena itu, perlu pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh, tidak hanya fokus pada patogen, tapi juga inang dan lingkungan. Kita itu terus naik terus tuh. Dari tahun pertama sampai tahun-tahun sebelumnya, tapi di sebelah kanan tuh ada risiko juga naik nih, risiko adanya penyakit dan inilah tugas kita. Oke, sebentar. Nah, konsep penyakit secara umum sama saja ya di darat, di terestrial dan akuatik. Penyakit adalah hasil interaksi dinamis antara tiga komponen utama. Adik-adik masih ingat itu ilmu epidemiologi dasar ini. Ada host atau inang, ya, dan host ini juga tergantung dari genetiknya, usianya, status nutrisi gitu ya, sehat apa namanya, bagus apa tidak status nutrisinya, status imun, nah, gitu ya, status imun apakah dia imun kompeten atau imun kompromis gitu kan, tergantung inang. Siapa inang ini ya penyu, dolphin, ikan dan lain sebagainya. Itu inang ya. Waduh, my God. Kenapa kenapa kalian tidak anu ya, suka terlambat ini. Kemudian komponen yang kedua adalah agen atau patogen. Itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, bisa toksin. Ya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan atau environment. Ada kualitas air, ada manajemen, ada polusi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kalau kita gambarkan sederhana, seperti ilustrasi di sebelah kanan, itu hostnya itu ada ikan, ada agennya itu adalah simbol-simbol agen penyakit, dan lingkungan itu ada temperatur di sana air, itu ya, dan masalah air itu jadi lingkungan. Nah,
Ini yang harus dipertimbangkan matang-matang. Tidak hanya mempertimbangkan agen, tapi pertimbangkan juga hostnya, pertimbangkan juga lingkungan ketika kita melakukan pendekatan penyakit terhadap satu aquatic. Nah, peran dalam kerentanan penyakit itu tergantung dari spesies dan genetiknya, ya. Ada resistensi bawaan mungkin, ada spesies-spesies yang peka terhadap satu penyakit, ada yang nggak peka, walaupun penyakit itu ada, agen itu ada, dia nggak kena gitu. Kadang-kadang usia juga berpengaruh, apakah pada fase larva, fase remaja gitu, juvenil gitu. Pak nggak tahu terjemahannya, mungkin remaja. Kalau remaja kurang pas, juvenil saja kita sebut. Itu kurang lebih itu belum dewasa, menjelang dewasa, gitu ya. Juvenil itu mungkin lebih rentan karena sistem imunnya belum matang. Status nutrisi juga, defisiensi nutrien akan melemahkan imunitas. Nah, itu karena lautan apa banyak kapal laut lalu lalang gitu, orang juga sampah kemudian ke sana dan itu acap kali menyebabkan stres ya. Itu akan menyebabkan imunosupresi, membuka jalan bagi infeksi ya. Gitu. Nah, ini seperti ilustrasi gambar di sebelah kanan itu ada inang yang sehat sekali, ada yang inang yang rapuh gitu ya, ada bintik-bintik merah itu pada kulit bagian apa depan dan bawah di sana itu ada lihat itu ada ya. Nah, faktor lingkungan ini ya, kalau bicara satwa akuatik, faktor yang paling dominan dalam kemunculan penyakit adalah faktor lingkungan. Ya, ini faktor pemicu dominan. Ya, kualitas air. Oleh karena itu, nanti dokter hewan yang berkecimpung di dunia akuatik, dia harus punya peralatan yang sedikit berbeda dengan di daratan. Dia harus punya temperatur pengukur air, ya. Kemudian alat untuk mengukur dissolve oksigen atau oksigen terlarut, ya. COD-nya juga, ya. Jadi pH, ya, amonia, ya, nitrat atau nitrat dan nitrit, gitu ya. Nah ini semua kalau ini berfluktuasi secara ekstrim itu akan memicu stres, ya. Kemudian manajemen budidaya sekarang, apakah kepadatan tebarnya tinggi, maka transmisi penyakit bisa cepat. Manajemen pakannya bagaimana, baik atau buruk, biosecurity-nya bagaimana gitu ya. Ikan baru diselonongkan saja masuk gitu misalnya. Ikan sakit dibiarkan saja nyampur gitu misalnya. Ya. Jadi kalau di ilustrasinya di sebelah kanan itu gambar atas itu adalah lingkungan yang nyaman bagi ikan di mana temperaturnya sesuai, oksigennya lumayan, oksigen terlarut, pH-nya juga oke. Nah, kalau di bawah itu agak keruh, ya, coklat warnanya gitu ya, amoniaknya tinggi, nitritnya tinggi, misalnya. Ini bermasalah ini pada ikan. Jadi dia mati bukan karena agen penyakit, tetapi karena faktor lingkungan. Nah, bagaimana kita melakukan diagnosis pada satwa akuatik? Ya? Diagnosis yang akurat adalah kunci pengendalian yang efektif. Prosesnya harus sistematis dan terintegrasi. Ya. Jadi nggak bisa terisolasi, ya. Harus terintegrasi. Langkah-langkahnya, itu langkah-langkah kunci, meliputi anamnesis, ya, sebanyak-banyaknya dapatkan data lapangan, kemudian pemeriksaan klinis lakukan dengan baik. Nah, kalau pada ikan biasanya pemeriksaan klinis selalu diikuti oleh pemeriksaan nekropsi. Nah, jika diperlukan dan umumnya memang diperlukan, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium. Ya. Jadi seperti gambar di sebelah kanan, ilustrasinya ada anamnesis dan field data, gitu ya. Itu dikumpulkan betul, kemudian lakukan pemeriksaan klinis plus nekropsi dan lakukan sebisanya konfirmasi laboratorium. Gitu, ya. Investigasi awal, lapang dan nekropsi. Nah, untuk anamnesis misalnya, kumpulkan data riwayat ini asal benih ikan itu dari mana, pakannya apa, diperoleh di mana, bagaimana manajemen pakannya dan lain sebagainya.
kualitas airnya bagaimana. Mungkin jangan hanya kualitas yang kita ukur pada saat Anda datang di tempat. Pelajari juga kualitas air, historinya, sejarahnya sebelumnya. Ada fluktuasi yang signifikan tidak gitu ya. Kemudian sebelumnya apakah ada mortalitas mati, kemudian ikannya dibuang, ya, berapa persen yang mati, nah itu dicatat semua itu. Kemudian ambil sampel, lakukan pemeriksaan eksternal, amati lesi pada kulitnya, paling luar tuh. Siripnya bagaimana, insangnya bagaimana, ada borokkah, ada perdarahan, dan lain sebagainya. Nah, nanti adik-adik nanti saya anjurkan untuk melihat Google, ya, googling aja di sana. Yang senang bermain chat GPT, ya, yang senang bermain AI, ya, chatbot, itu silahkan lihat anatomi ikan, itu misalnya, anatomi udang, anatomi tiram, ya, ya itu karena itu kita akan pelajari terus semuanya. Kemudian lakukan pemeriksaan eksternal, ini sorry internal, bedah secara sistematis, teknik bedah itu ada nanti akan diberikan untuk melihat perubahan warna si organ dalam, ya, hati, dial, dan lipa, ya. Atau daftar diagnosis. Ya. Sehingga perlu daftar ini dibuat jadi satu, yang sebelumnya misalnya panjang, ada 2, 3, 4, 5, 6 gitu, misalnya bahkan 10 diferensial diagnosis itu dengan pemeriksaan laboratorium, maka dia akan dibuat menjadi tinggal satu, dan itulah diagnosis definitifnya gitu ya. Konfirmasi di laboratorium. Nah, umumnya konfirmasi laboratorium untuk satwa akuatik itu adalah histopatologi. Ini adalah gold standard, standar emas, standar tertinggi ya untuk melihat perubahan jaringan. Jadi dengan patologi itu adik-adik akan melihat perubahan jaringan, prosesnya dan lain sebagainya, patogenesisnya dan lain sebagainya. Dan idealnya pemeriksaan gold standard ini akan diikuti juga oleh pemeriksaan-pemeriksaan pendukung seperti mikrobiologi, ya, lakukan isolasi, identifikasi bakteri dan jamur. Ya, teknologi sudah meningkat sekarang, bisa juga dilakukan pemeriksaan biologi molekular, ya, dengan melakukan deteksi DNA atau RNA patogen. Ya, ini sensitivitasnya tinggi sekali. Tapi harus hati-hati ininya, interpretasinya. Gitu. Interpretasi semua dikembalikan lagi, dihubungkan lagi dengan temuan histopatologi. Ya. Kemudian lakukan juga virologi dan toksikologi dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang penting, hal penting yang dilakukan adalah ketika kita berhubungan dengan satwa akuatik, ya, idealnya gitu, orang-orang yang berkepentingan dalam kesehatan hewan, termasuk dokter hewan di sini, itu wajib melakukan aktivitas yang disebut dengan surveillance. Ya. Penting sekali surveillance. Surveillance ini adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara berkelanjutan. Jadi memang secara rutin mengambil sampel, secara rutin melakukan pengamatan dan monitoring di lapangan. Ya. Itu jangan sampai nanti tidak pernah melakukan monitoring, tiba-tiba ada ledakan penyakit, dan itu gagap nanti biasanya. Nah, contoh di kanan ini ada satu daerah begitu, banyak tambak di sana, tambak ikan. Nah, ini harus rutin dilakukan surveillance, ambil sampel di setiap tambak itu rutin. Ya, di Bali ada beberapa tambak, nanti mungkin adik-adik bisa juga nanti kunjungan ke sana, tentu saja dengan menyurati tambak itu, ya, tidak boleh sembarang datang karena biosecurity mereka juga ketat, ya, biosecurity mereka juga sangat ketat. Nah, tujuan dari surveillance adalah melakukan deteksi dini penyakit baru. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah emerging diseases, ya. Kemudian memantau tren penyakit endemik, naik ke turun dia, serta memfasilitasi perdagangan yang aman. Ini standar WOAH. Kalau dulu disebut dengan OIE, ya, OIE, sekarang namanya WOAH, gitu.
Ini organisasi, kalau di organisasi penyakit orang manusia itu disebut dengan WHO. Nah, kalau organisasi dunia yang berhubungan dengan penyakit hewan itu disingkat WOA, gitu. WOA ya. Nah, surveillance itu ada dua jenis, banyak jenis sebetulnya, tapi Pak singkat saja menjadi eh, dua, yaitu surveillance pasif dan surveillance aktif. Ya. Surveillance pasif itu, nah ini petugas hewan atau dokter hewan itu biasanya dia santai di kantor. Dia nunggu laporan, kemudian eh, dari laporan itu baru dia akan menganalisis. Ini diperlukan juga ya. Cara ini diperlukan juga karena hemat biaya. Anda tidak perlu ke lapangan, keluar biaya transport dan lain sebagainya. Ambil sampel tidak perlu, tinggal nunggu laporan. Tapi, nah ini tergantung dari kesadaran pelapor. Kalau kalau pelapornya aktif ya kita punya data yang bagus. Tapi kalau pelapornya malas-malasan juga melaporkan, maka kita tidak akan punya data yang signifikan. Gitu ya. Kemudian ada surveillance aktif, kebalikan dari surveillance pasif. Nah, ini petugasnya sendiri aktif melakukan pengambilan sampel, ya, proaktif dia dan terstruktur, jadwalnya jelas, ya, pelakunya jelas, gitu, ya, dan konsisten terus. Ini untuk mendemonstrasi bebas penyakit atau estimasi prevalensi biasanya tujuannya. Nah, namanya surveillance aktif pasti membutuhkan sumber daya yang lebih besar, ya. Ada RAB di sana terlibat, ya, gitu. Karena memang harus keluar kantor nih ke lapangan. Oke, secara ringkas barangkali dapat kita simpulkan kesehatan akuatik itu ditentukan oleh keseimbangan antara inang, agen, dan lingkungan. Diagnosis penyakit memerlukan pendekatan sistematis dari lapangan hingga laboratorium. Ya. Surveillance yang efektif, kombinasi pasif dan aktif adalah kunci untuk deteksi dini dan pengendalian wabah. Yang terakhir, pendekatan holistik dan terintegrasi adalah fondasi aquacultur yang berkelanjutan. Ya. Kalau kita ringkas dalam satu gambar, ya kurang lebih seperti di kanan ini, Pak. Minta tolong AI ini membuatkan ini, Gemini, Gemini. Ya. Jadi adik-adik harus paham konsep surveillance, kemudian epidemiological trial-nya dikuasai dengan baik, kemudian trik melakukan diagnosis juga harus dikuasai. Itu tiga komponen utama dalam melakukan pendekatan kesehatan satwa akuatik. Oke, itu ada beberapa referensi yang Pak pakai, referensi lama tapi masih relevan, seperti Cameron, ya ada Leitner, itu memang apa namanya masih sering dipakai. Ada Fish Disease, buku lama sekali Pak Suka, ada Rinoga. Yang agak baru ada dari Stanford, ya ada WOAH juga, yang terbaru Aquatic Animal Health Code and Manual, bisa di search nanti di Google itu, terutama yang WOAH ya, yang terbaru. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, dan kita diskusi lebih dalam. Nanti kalau adik-adik tidak ada bertanya, Pak yang akan bertanya memanggil satu persatu. Nah, ini jangan sampai nanti gagap ya. Monggo. Adakah pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, ya saya yang akan bertanya ya.